Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpian dengan NIM 20020030012. Di sini saya akan memenuhi tugas akrobiologi. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang ikan koi. Definisi. Ikan yang termasuk kap amur yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas atau Cafrinus caprio. Padahal secara genetik berbeda, keduanya berbeda. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah. Kolam koi atau tanaman air, karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan kaper. Lebih spesifik lagi merujuk pada Nishikigoi yang kurang lebih bermakna ikan kaper yang berselang emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Ini karena koi merupakan homofon untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta. Jenis ikan koi dibedakan tergantung dari warnanya, polanya, dan ukuran. Berapa unsur warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krim. Ciri-ciri ikan koi, jantan dan betina. Ikan koi jantan, pada umumnya postur badan ikan koi ramping dan memanjang. Hal ini akan terlihat sangat jelas jika ikan koi di ukuran sekitar 30 cm dan terlihat lebih langsing ke arah ekor. 2. Jika perut diraba akan terasa padat. 3. Pipi ikan koi jantan cenderung lebih besar, kasar. Untuk ciri ini tidak semua hanya cenderungan saja, karena ada juga ikan koi jantan yang pipinya halus. 4. Bila diraba bagian sirip dada ikan koi jantan, maka akan terasa kasar seperti ada pasir. 5. Bila anus ditekan, ikan koi jantan akan mengeluarkan cairan yang berwarna putih. Lengket untuk ciri ini harus ikan koi yang sudah cukup umur atau ikan koi yang sudah dewasa. Ciri ikan koi betina. 1. Pada umumnya, badan ikan koi betina cenderung gemuk dan bentuknya membulat. 2. Badan ikan koi betina juga nampak lebih besar daripada ikan koi jantan pada ukuran mulai dari 30 cm. Perut koi betina jika diraba terasa lembek. 4. Apabila kita lihat dari atas, badan koi betina tampak melebar ke samping kanan dan kiri. 5. Ikan koi betina mempunyai pipi yang halus. Tidak ada koi betina yang pipi kasar. 5. Bila bagian anus ditekan, koi betina akan keluar kotoran di bagian sirip dada. Bila kita raba tidak kasar akan terasa halus. Di bagian sirip dada yang kita raba kasar akan terasa halus. Dan terakhir, bentuk sirip koi betina biasanya membulat seperti kipas. Jenis ikan koi. 1. Koi kohaku. 2. Koi asagi. 3. Koi taiso sanke. 4. Koi beko. 5. Koi ginrin. 6. Koi dotsu. 7. Koi gosaki. 8. Koi hirinaga. Makanan ikan koi. Ikan koi merupakan omnivora dengan sistem pencernaan yang cukup kuat. Jadi ikan koi akan makan hampir semua makanan yang diberikan semua selama ukurannya bisa untuk ditelan. Di alam liar, ikan koi makan alga, serangga yang hinggap di permukaan air, dedaunan dan sisa tumbuhan lainnya, bahkan kotoran hewan. Namun di penangkapan, ikan koi bisa diberi berbagai macam makanan. Biasanya mereka akan memakan sayuran atau buah-buahan, bahkan potongan roti dan juga nasi. Ikan koi juga bisa memakan protein seperti udang kecil atau potongan ayam. Untuk penyakit ikan koi biasanya disebabkan oleh parasit, cacing dan atau bakteri. Namun jamur juga bisa tumbuh pada ikan. Penyakit umum yang biasanya muncul pada ikan koi yaitu luka-luka, infeksi, jamuran, cacingan,
profesi mengelupasnya sisik ikan atau iritasi, cakar, kerusakan sel, kutu, dan bisul. Pembiakan ikan koi. Pembiakan ikan koi telah menjadi bisnis yang menguntungkan karena ikan koi menjadi salah satu ikan hias yang paling terkenal. Saat ini banyak sekali restoran, taman, dan tempat rekreasi yang melihara ikan koi guna untuk memperindah dan dipercaya sebagai sumber keberuntungan. Berikut adalah salah satu adalah cara-cara untuk mengembangbiakan ikan koi. Yang pertama, sisipkan tangki pemijahan setidaknya 1x1, 1x2, atau 2,15 meter. Kedua, isi air beralih ke dalam tangki dan biarkan selama 2 hari sebelum menempatkan indukan koi. 3, sediakan juga tanaman hidup atau bahan apapun seperti nilon atau sarang ikan koi guna cairan biru, metilen, atau mendesinfeksi air untuk memastikan tingkat daya tetas yang tinggi. 4, pilihlah induk koi dengan rasio 1 betina dan 3 jantan, lalu masukkan ke dalam tangki. 5, pisahkan induk koi terlebih dahulu sebelum dijadikan ke dalam satu tangki selama 20 menit. 6, pisahkan induk koi setelah 20 menit, satukan mereka. 7, sediakan juga oksigen yang cukup dengan memberikan aerasi yang baik. 8, tutup tangki pemijahan agar ikan koi di dalam tangki dapat mengenai lingkungan baru. 9, lalu biarkan ikan koi beraktivitas setidaknya selama 72 jam. 10, periksa tangki saat pagi hari dan lihat apakah ikan koi sudah mulai bertelur. 11, ikan koi betina akan menelurkan telurnya di sarang yang dikejar oleh ketiga penjantan untuk membuahi telurnya. 12, setelah itu tinggalkan selama 3 jam. 13, jika sudah ditinggalkan selama 3 jam, pisahkan induk koi ke tangki yang berbeda. 15, tunggu selama 5 atau 7 hari sebelum telur akan menetas. Jangan lupa tetap sediakan oksigen. Setelah hari ke-10, anakan ikan akan terlihat dengan jelas. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.